Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah senang sekali aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Siap-siap ya? Ayo gerakan dong. Kan di rumah boleh ikut ya. Ikut ya. Yuk sama-sama yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Terlempar ke tanya dong Ustadz. Iya langsung keluar di tulisannya ya. Bagus banget ya. Lagi 5 kali lagi boleh nggak sih? Udah sekali aja ya. Baik. Jamaah, pertanyaan pertama nih datang dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz, apakah kegiatan berbagi kepada sesama disebut juga mencari rezeki? Lalu jika rezeki yang dibagikan ternyata hasil kriminal, apa penerimanya berdosa? Ustadz Maulana. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yuhlifu, apapun yang kekeluarkan Allah tambahkan lebih banyak daripada itu. Jadi sedekah itu termasuk bagian dari memperlancar rezeki. Makanya kalau orang biaya promosi kan, niatkan sedekah, berbagi. Niatkan sebagai sedekah. Bahkan itu bagaikan mancing. Cuman pertanyaan terakhirnya itu tuh, kata-kata terakhirnya. Kriminal, bagaimana kalau dari yang haram, kriminal? Maka bersedekah dengan barang yang haram tidak dikatakan sebagai sedekah jikalau dari yang buruk. Karena sedekah itu adalah dari yang baik. Nanti dikatakan sedekah kalau sesuatu yang baik. Maaf, aku sedekah sampah. Itu sedekah enggak ya? Enggak. Jadi sedekah itu harus dari yang baik. Kemudian apa lagi? Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Dan Allah tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah jelas-jelas sesuatu yang buruk tidak akan mungkin. Lalu ingat, bersedekah dari harta yang haram, sekali lagi, hukumnya adalah haram. Dan tidak akan diterima sedekahnya bagi orang yang bersedekah dengan sesuatu yang haram. Ada 5 syaratnya kalau sedekah. 1, dari yang baik, niatnya ikhlas, kemudian sasaran yang tepat, kemudian tidak menyakiti, dan yang kelima tidak mengungkit. Itu. Jadi ada 5 syarat ini kalau mau bersedekah, dan ini saya rasa tidak masuk pada posisi yang terbaik. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Pertanyaan selanjutnya aku bacain lagi nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Saya kayak maksudnya nih. Saya pernah lihat ada orang yang cari uang tapi nyuruh anak-anak ikut kerja kayak di jalan-jalan. Tapi anak itu juga semangat kerja. Terus rezekinya berkah nggak ya Ustadz? Nyuruh anak gimana nih? Untung bukan saya jawab ya. Untung Ustadz Bani yang jawab. Coba Ustadz Bani jawabnya gimana? Masya Allah. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Ini yang mana nih kameranya? Ya, bahwasanya Allah mengatakan wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tanggung jawab seorang ayah lah menafkahi anak dan istrinya, memberikan pakaian, sandang, papan semuanya itu. Maka tidak boleh mempekerjakan anak. Bahkan dalam negara kita ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, kalau tidak salah nomor 13 tahun 2003, bahwa siapapun, perusahaan apapun yang mempekerjakan anak di bawah umur, anak itu kategorinya dari 0 sampai 18 tahun. Berarti di bawah 18 tahun kategori anak-anak. Itu bisa terkena pidana, bisa penjara 1 minimal sampai dengan 4 tahun maksimal, atau denda 100 sampai kisaran 400 juta. Kalau dia mempekerjakan anak di bawah umur. Lalu bagaimana misalnya ada anak-anak yang magang Ustadz? Nah kalau ini ada di pasal 70 itu mengatakan bagi anak-anak yang misalnya di sekolah ada kurikulum, misalnya di SMK misalnya bekerja, maka itu diperbolehkan, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Tapi tetap dengan tadi tidak boleh memeras keringatnya sampai menghasilkan. Nah dan terakhir kalau dia misalnya bantu orang tua sekedarnya tanpa mengganggu kerja jam sekolahnya itu diperbolehkan sebenarnya. Karena ada pendidikan. Ada pendidikan di sana. Masya Allah, terima kasih. Aman. Kepikiran kita kan bikin endorse kadang-kadang anak kita influencer. Benar-benar. Itu bukan dipekerjakan, itu dimanfaatkan. Sama aja. Terima kasih ya guru-guruku. Yang penting jangan sampai pendidikan anaknya itu nggak didapat ya. Baik. Jamaah ada di rumah, semoga terjawab semua pertanyaannya. Dan 4 sekarang tahun Sasam. Kenapa? Pidananya. Diingat ya. Oke, jamaah daripada kita ngomongin pidana, mendingan kita sama-sama mendengarkan muhasabah yuk dan doa oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru-guruku, jamaah Islam itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sudah ditakar, ya. Rezeki kita akan mencari kita meskipun kita bersembunyi, sebagaimana ajal akan menemukan kita sekalipun kita bersembunyi.
maka yang kita cari bukan lagi rezekinya, karena rezeki itu sudah diatur. Yang kita cari adalah keberkahannya. Yang kita cari adalah bagaimana kita mampu untuk taat dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, ketika Allah katakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah daripada yang halal lagi yang baik. Bagaimana mungkin ada seorang ayah tega memberi makan anak-anaknya dari api neraka? Bagaimana mungkin ada seorang ayah yang tega melihat anaknya kelihatan mewah di dunia, padahal dia sedang membakar anaknya sendiri dengan bara api neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru